Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Politeknik Gus Durian pada program studi Bisnis Digital semester 5 pada mata kuliah Analisis Potensi Pasar. Pada sesi yang ke-10 ini kita akan membahas topik mengenai memilih lokasi usaha. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Lokasi adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa, atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Pemilihan dan penentuan lokasi merupakan ilmu penyelidikan tata ruang atau disebut dengan spatial order suatu kegiatan ekonomi. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Dalam memilih lokasi usahanya, pemilik lokasi usaha harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi, karena lokasi usaha adalah aset jangka panjang dan akan berdampak pada kesuksesan usaha itu sendiri. Berikut definisi dan pengertian lokasi usaha dari berbagai sumber. Yang pertama, menurut Basus Swasta, ini tahun 2000, lokasi adalah tempat di mana suatu usaha atau aktivitas usaha dilakukan. Pemilihan lokasi mempunyai fungsi yang strategis karena dapat ikut menentukan tercapainya tujuan badan usaha. Kemudian menurut Alma dalam bukunya tahun 2003, lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Lokasi usaha yang tepat sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan usaha di masa yang akan datang. Berikutnya menurut Suwarman tahun 2004. Lokasi adalah tempat usaha yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang konsumen untuk datang dan berbelanja. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat menentukan keberhasilan suatu usaha di kemudian hari. Menurut Ciptono tahun 2002, lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Kemudian menurut Tarigan tahun 2006, lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang atau spatial order kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta berhubungan dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik ekonomi maupun sosial. Pembahasan berikutnya adalah mengenai tujuan penentuan dan pemilihan lokasi.
Penentuan dan pemilihan lokasi merupakan salah satu strategi yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, baik lokasi pabrik untuk perusahaan manufaktur ataupun lokasi usaha untuk perusahaan jasa atau retail maupun lokasi perkantorannya. Pemilihan lokasi diperlukan pada saat perusahaan mendirikan usaha baru, melakukan ekspansi usaha yang telah ada, maupun memindahkan lokasi perusahaan ke lokasi lainnya. Pemilihan lokasi sangat penting karena berkaitan dengan besar kecilnya biaya operasi, harga, maupun kemampuan bersaing. Menurut Munawaroh pada bukunya tahun 2013, penentuan lokasi memiliki beberapa tujuan sesuai dengan jenis usaha yang akan dilakukan. Yaitu yang pertama, bagi industri, untuk meminimumkan biaya, lokasi yang tepat mendekatkan lokasi gudang penyimpanan bahan dengan lokasi produksi bisa menghemat biaya transportasi. Yang kedua, bagi bisnis retail dan professional service, untuk maksimasi revenue, kepentingan dari pemilihan lokasi tersebut. Pemilihan lokasi retail dan profesional yang mudah dijangkau konsumen memungkinkan terjadinya penjualan dalam jumlah banyak, sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, bagi lokasi gudang, untuk memaksimumkan speed delivery dan biaya minimum, jarak gudang dengan lokasi pabrik yang tepat akan mempercepat penyerahan barang sekaligus meminimalkan biaya. Kemudian jenis-jenis lokasi. Menurut Suma Atmaja dalam bukunya tahun 81, berdasarkan ilmu tata ruang, lokasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah lokasi absolut, yaitu suatu tempat atau wilayah yang lokasinya berkaitan dengan letak astronomis, yaitu dengan menggunakan garis lintang dan garis bujur, dan dapat diketahui secara pasti dengan menggunakan peta. Kalau zaman sekarang menggunakan Google Map ya, atau Google Earth. Lokasi absolut suatu daerah tidak dapat berubah atau berganti sesuai perubahan zaman, tetapi bersifat tetap karena berkaitan dengan bentuk bumi yang bulat. Kemudian yang kedua adalah lokasi relatif, yaitu suatu tempat atau wilayah yang berkaitan dengan karakteristik tempat atau suatu wilayah. Karakteristik tempat yang bersangkutan sudah dapat diabstraksikan lebih jauh. Lokasi relatif memberikan gambaran tentang keterbelakangan, perkembangan dan kemajuan wilayah yang bersangkutan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Lokasi relatif dapat ditinjau dari site dan situasi atau situation. Site adalah semua sifat atau karakter internal dari suatu daerah tertentu, sedangkan situasi adalah lokasi relatif dari tempat atau wilayah yang bersangkutan yang berkaitan dengan sifat-sifat eksternal atau region. Kemudian pembahasan berikutnya adalah mengenai aspek-aspek pemilihan lokasi.
Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan berbagai aspek yang tentunya diarahkan untuk mendorong penjualan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Murdivin dan Mahfud dalam bukunya tahun 2007, dalam penentuan dan pemilihan suatu lokasi usaha, manajemen perlu mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, bahwa lokasi berkaitan dengan investasi jangka panjang yang sangat besar jumlahnya, yang berhadapan dengan kondisi-kondisi yang penuh ketidakpastian. Aspek kedua adalah lokasi menentukan suatu kerangka pembatas atau kendala operasi yang permanen, yaitu mencakup undang-undang, kebutuhan tenaga kerja, tingkat penerimaan masyarakat, dan lain-lain. Dan kendala itu mungkin sulit dan mahal untuk diubah. Aspek yang perlu diperhitungkan ketiga adalah lokasi mempunyai akibat yang signifikan dengan posisi kompetitif perusahaan, yaitu akan meminimumkan biaya produksi dan juga biaya pemasaran keluaran yang dihasilkan. Lokasi merupakan tempat yang strategis di mana konsumen dapat menjangkau tempat usaha, misalnya tempat makan, pusat perbelanjaan, dan lainnya dengan mudah, aman, dan memiliki tempat parkir yang luas. Sebagai tambahan terhadap potensi pertumbuhan, faktor-faktor pentingnya adalah karakteristik sosioekonomis sekitarnya, arus lalu lintas, biaya tanah, peraturan kawasan, dan transportasi publik. Menurut Lupiyowadi dan Hamdani pada bukunya tahun 2001, terdapat 3 jenis interaksi yang nantinya akan mempengaruhi penentuan lokasi perusahaan atau organisasi jasa, yaitu yang pertama, konsumen mendatangi pemberi jasa atau perusahaan atau organisasi. Apabila keadaannya seperti ini, maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan lebih baik memilih tempat yang dekat dengan konsumen, sehingga mampu dijangkau. Dengan kata lain, lokasinya adalah strategis. Pertimbangan kedua adalah pemberi jasa mendatangi konsumen. Dalam konteks ini, keberadaan lokasi tidak begitu penting, akan tetapi perlu diperhatikan pemasar yang mampu dan berkualitas dalam menyampaikan promosi perusahaan atau organisasi. Yang ketiga adalah jenis pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu langsung. Berarti penyedia jasa dan konsumen bertransaksi melalui sarana tertentu. Seperti sekarang ini, dunia online atau internet telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Dalam hal ini, lokasi menjadi sangat tidak penting selama komunikasi antara kedua belah pihak terlaksana dengan baik. Menurut Kashmir tahun 2014, pemilihan lokasi usaha merupakan salah satu keputusan bisnis yang harus dibuat secara hati-hati. Penentuan lokasi perlu dilakukan dengan matang, yang terdiri dari lokasi untuk kantor pusat, cabang, dan pabrik. Dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis, hal yang paling kompleks dan rumit yaitu penentuan lokasi pabrik.
Pertimbangannya adalah apakah dekat dengan bahan baku atau pasar atau konsumen, biaya dan luas produksi. Menurut Ciptono tahun 2002, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat atau lokasi fisik suatu usaha atau pabrik, yaitu sebagai berikut. Pengaruh pertama adalah akses. Misalnya, lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. Kedua adalah visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal. Yang ketiga, lalu lintas atau traffic, menyangkut dua pertimbangan utama, yaitu banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya buying atau pembelian, yaitu keputusan pembelian yang sering terjadi spontan tanpa perencanaan dan atau tanpa melalui usaha-usaha khusus. Kedua adalah kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga jadi hambatan. Faktor yang keempat, tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada perluasan di kemudian hari. Keenam, lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang ditawarkan. Sebagai contoh, restoran atau rumah makan berdekatan dengan daerah pondokan, asrama, mahasiswa kampus, sekolah, perkantoran, dan sebagainya. Faktor pertimbangan ketujuh yaitu persaingan, yaitu lokasi pesaing. Sebagai contoh, dalam menentukan lokasi restoran, perlu dipertimbangkan apakah di jalan atau daerah yang sama terdapat restoran lainnya. Yang kedelapan adalah peraturan pemerintah. Misalnya ketentuan yang melarang rumah makan berlokasi terlalu berdekatan dengan pemukiman penduduk atau tempat ibadah. Sedangkan menurut Hindrayani tahun 2010, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha antara lain yaitu letak konsumen atau pasar, sumber bahan baku, sumber tenaga kerja, air dan listrik, transportasi, lingkungan masyarakat dan sikap yang muncul, peraturan pemerintah, pembuangan limbah industri, fasilitas pabrik dan karyawan. Adapun penjelasan dari faktor-faktor pemilihan lokasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, letak konsumen atau pasar, yaitu penempatan pabrik di dekat dengan daerah konsumen. Alasan yang mendasari pemilihan lokasi dekat dengan konsumen adalah adanya kemudahan untuk mengetahui perubahan selera konsumen, mengurangi risiko kerusakan dalam pengangkutan apabila barang yang diproduksi tidak tahan lama, biaya angkut mahal khususnya untuk produksi jasa. Yang kedua adalah sumber bahan baku, yaitu penempatan pabrik di dekat dengan daerah bahan baku. Dasar pertimbangan yang diambil adalah
Apabila bahan baku yang dipakai mengalami penyusutan berat dan volume, bahan baku mudah rusak dan berubah kualitas, resiko kekurangan bahan baku tinggi. Yang ketiga adalah sumber tenaga kerja. Alternatif yang dipakai adalah apakah tenaga kerja yang dibutuhkan unskilled dengan pertimbangan tingkat upah rendah, budaya hidup sederhana, mobilitas tinggi sehingga jumlah gaji dianggap sebagai daya tarik, ataukah tenaga kerjanya skill apabila perusahaan membutuhkan fasilitas yang lebih baik, adanya pemikiran masa depan yang cerah, dibutuhkan keahlian dan kemudahan untuk mencari pekerjaan lain. Yang keempat, air disesuaikan dengan produk yang dihasilkan. Apakah membutuhkan air yang jernih alami, jernih tidak alami, atau sembarang air? Yang kelima, suhu udara. Faktor ini mempengaruhi kelancaran proses dan kualitas hasil operasi. Yang keenam adalah listrik. Disesuaikan dengan produk yang dihasilkan, kapasitas tegangan yang dibutuhkan. Kemudian ketujuh, transportasi berupa angkutan udara, laut, sungai, kereta api, dan angkutan jalan raya yang lain. Kedelapan adalah lingkungan, masyarakat, dan sikap yang muncul apabila didirikan pabrik di dekat tempat tinggal mereka. Apakah akan diterima atau tidak? Kemudian peraturan pemerintah, undang-undang dan sistem pajak. Aspek umum yang diatur undang-undang adalah jam kerja maksimum, upah minimum, usia kerja minimum, dan kondisi lingkungan kerja. Yang ke-10 adalah pembuangan limbah industri. Kaitannya dengan tingkat pencemaran, sistem pembuangan limbah dari usaha yang dijalankan untuk perlindungan terhadap alam sekitar dan menjaga keseimbangan habitat. 11 adalah fasilitas untuk pabrik, berupa spare part, mesin-mesin untuk menekan biaya. 12 adalah fasilitas untuk karyawan, agar dapat meningkatkan semangat kerja dan kesehatan kerja. Demikian pembahasan kita mengenai lokasi usaha. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang, karena siapa tahu yang kita bahas dalam pertemuan kuliah kali ini juga bisa memberikan manfaat kepada orang yang lain. Berkomentar pada kolom komentar, khususnya bagi mahasiswa Politeknik Gus Durian, berkomentar sebagai bukti perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.